Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyid Abdi bin Wafaza, NIM 2302010006, Prodi Studi Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Jember Kampus 2 Banyuwangi. Berdiri saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang telah menyusun dari paper simulasi koordinasi supply chain pisang, penulis Rangga Permana, Komisi Penyiaran Indonesia, Magister Teknik Industri Universitas Trisakti. Abstrak. Penelitian ini menyoroti ketidakterpaduan antara pelaku dalam rantai pasok pisang di Indonesia yang menyebabkan inefisiensi, ketidaksesuaian pasok dalam permintaan, serta kerugian akibat karakteristik pisang yang mudah rusak. Untuk meningkatkan performa rantai pasok, dilakukan simulasi sistem dinamik guna mengevaluasi berbagai skenario koordinasi, baik di sisi hulu pertanian dan kelompok tani maupun di hilir, distributor dan retail. Evaluasi dilakukan terhadap 4 indikator utama: pendapatan, penjualan, oversupply, loss sales, dan ketersediaan produk. Pendahuluan. Latar belakang. Pisang merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan di Indonesia, namun belum menjadi keunggulan kompetitif meskipun produksinya tinggi, lebih dari 5 juta ton pada 2005. Penyebab utama adalah rantai pasok yang masih bersifat fragmentaris, di mana tiap pelaku bertindak secara independen, hanya mendapat informasi lokal. Hal ini mengakibatkan distribusi informasi sepanjang supply chain, sehingga pemenuhan permintaan menjadi tidak efisien. Masalah lain tersebut ketidakpastian permintaan dalam pasok, perlakuan pasca panen yang tidak konsisten, penyimpanan dan transportasi yang belum optimal, sifat pisang yang sudah rusak, dan umur simpan pendek. Rumus masalah, tujuan, dan kontribusi. Masalah utama bagaimana merancang skenario koordinasi supply chain pisang agar menghasilkan performasi yang lebih baik. Tujuan penelitian menganalisis konfigurasi supply chain pisang di Indonesia. 2. Mengidentifikasi kelemahan sistem existing. 3. Mengembangkan dan mengevaluasi skenario koordinasi alternatif. Kontribusi. 1. Menambah pemahaman sistem supply chain hortikultura di Indonesia. 2. Menyediakan skenario peningkatan daya saing agribisnis pisang. 3. Meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, batas dan asumsi. Fokus pada pisang segar, bukan olahan. Data demand diambil dari pola penjualan retail didistribusi oleh PT Sewu Segar Nusantara mewakili pasar nasional. Metodologi penelitian. Langkah-langkah. 1. Studi pendahuluan dan lapangan dilakukan di Lumajang, Jawa Timur. Sentra produksi pisang mas, dengan wawancara petani, kelompok tani, pedagang pengepul, distributor, retail modern pada pasar tradisional. 2.
pemetaan konfigurasi supply chain. Yang pertama, menggambarkan aktor aliran informasi uang dan produk. Dua, mencatat struktur geografis dan teknologi yang digunakan. Tiga, pengembangan model simulasi sistem dinamik. Software fencing 5 profesional, diagram pengaruh, influencer diagram disusun, validasi dilakukan dengan pengujian struktur dan konsistensi unit. 4. Pengembangan skenario koordinasi. Koordinasi sisi hulu, frekuensi panen 357 kali per minggu. Koordinasi sisi hilir, pendekatan konsinyasi dengan retail dan grosir. 5. Eksperimen dan analisis hasil, menguji kondisi tanpa koordinasi, menguji kombinasi skenario. Hasil dan diskusi, konfigurasi supply chain pisang mas. Pelaku utama petani, kelompok tani, pedagang pengepul, distributor, retail modern, grosir buah, pengecer nasional. Meskipun ada kemajuan seperti adanya kelompok tani, hubungan antara pelaku hasil transaksional belum saling terintegrasi. Proses pengiriman dari kelompok tani ke distributor kadang melewati pedagang pengumpul, kadang langsung. Konsumen akhir mayoritas berada di kota besar melalui jaringan PT SNI. Hasil eksperimen skenario terbaik, koordinasi panen 5 kali seminggu plus koordinasi dengan retail dan grosir. Ukuran performa pendapatan penjualan tertinggi sebesar 2M 318 juta 311.863 rupiah. Oversupply terkecil, koordinasi di sisi hilir. Loss sales paling rendah, koordinasi hulu dengan hilir existing. Ketersediaan tertinggi, kombinasi hulu dan hilir. Koordinasi meningkatkan rata-rata performasi. Pendapatan naik dari 2M 255 juta menjadi 2M 316 juta. Ketersediaan naik dari 18,9% menjadi 20,5%. Plus sales turun meskipun oversupply naik. Ini adalah contoh gambar yang ada di jurnal. Pertama itu dari petani, lanjut ke kelompok tani. Dari kelompok tani lanjut di distributor besar yaitu PT Sewu Segar Nusantara. Bisa lanjut langsung ke retail modern, bisa ke pedagang pengepul, dan juga bisa lanjut ke grosir buah tradisional. Dari grosir buah tradisional lanjut ke pengecer tradisional. Ini tabel performa rata-rata supply chain untuk berbagai macam kondisi koordinasi. Yang di atas, yang di bawah performasi rata-rata supply chain dengan dan tanpa koordinasi. 3. Efek penambahan volume pasok. Pemerintah membuat lahan baru 100 hektar plus rencana tambahan 20 hektar. Kalau nggak salah, evaluasi menunjukkan peningkatan pendapat, penurunan loss sales, tapi juga peningkatan oversupply. Efek positif paling
signifikan terjadi jika koordinasi supply chain dilakukan. Inilah tabel evaluasi performasi supply chain terhadap penambahan jumlah pasok. Peningkatan jumlah pasok dari sisi hulu akan membawa manfaat yang lebih besar pada kondisi terhadap koordinasi dan informasi sharing dalam supply chain apabila dibandingkan pada kondisi existing 100% dengan existing supply. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.